Profesor Zubairi sebenarnya menghargai pendapat para penolak vaksin COVID-19 sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Namun ia berharap mereka tidak menebar kebencian terhadap penerima vaksin. Silahkan berpendapat, monggo. Kalau ada orang yang percaya vaksin bagian dari ikhtiar, jangan dimak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi. Kali ini dengan Mas Oji Channel pastinya. Channel teman kita berbagi, motivasi, dan inspirasi. Kali ini kita ingin berbagi informasi lagi. Ada sebuah pernyataan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dari Profesor Zubair Jurban yang menyayangkan kalau masih ada orang yang nggak percaya vaksin. Nah, beliau mengharapkan agar mereka-mereka yang tidak percaya vaksin tidak usah marah-marah, tidak usah memaksakan kehendak untuk meyakinkan orang lain. Biarlah vaksinasi berjalan lancar sehingga tidak terjadi penurunan jumlah penyuntikan vaksinasi. Kita tahu bahwa vaksinasi mengalami penurunan karena masih banyak orang yang belum mau divaksin, enggan divaksin, atau bahkan memilih-milih vaksin. Nah, bagaimana informasi dan ulasan singkatnya? Yuk kita simak dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, sampai dengan hari ini Indonesia masih melakukan upaya vaksinasi kepada masyarakat. Pemerintah memasang target cakupan vaksinasi nasional hingga akhir tahun 2021 mencapai 70-80%. Hal ini sesuai dengan kondisi ketersediaan vaksin yang ada di Indonesia. Menjelang akhir 2021, target penyuntikan vaksin COVID-19 secara nasional belum mencapai. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan, hal itu terjadi karena kondisi di lapangan yang semakin sulit. Saat ini, dosis 1 sudah mulai masuk ke area yang sulit karena 33% yang belum mendapatkan vaksin ini di daerah terpencil dan kepulauan. Hingga saat ini, Nadia mengatakan capaian vaksinasi dosis 1 adalah 140,5 juta atau 67,48% dari total target nasional. Sedangkan target vaksinasi dosis 1 pemerintah di akhir 2021 adalah 80%. Sementara itu, untuk vaksinasi dosis kedua ditargetkan hingga akhir tahun 2021 sebesar 60%. Namun, Nadia mengatakan saat ini capaiannya baru 96,8 juta atau 46,51%. Di beberapa wilayah memang masih ada kendala vaksinasi. Masih ada warga masyarakat yang masih menolak untuk divaksin. Ketua Satuan Tugas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Profesor Zubairi Jurban menyindir orang-orang yang menolak vaksin COVID-19 itu. Ia menyebut mereka terkesan memaksakan kepercayaan kepada orang lain. Profesor Zubairi mengeluhkan sikap orang yang tak percaya COVID-19 termasuk vaksinnya. Ia meminta mereka tak perlu menghina siapapun yang punya kepercayaan berbeda. Tak perlu marah-marah jika tidak percaya vaksin atau COVID-19. Berkata kasar tidak menguntungkan siapapun, ungkap Profesor Zubairi di akun Twitter resminya. Profesor Zubairi sebenarnya menghargai pendapat para penolak vaksin COVID-19 sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Namun ia berharap mereka tidak menebar kebencian terhadap penerima vaksin. Silahkan berpendapat, monggo. Kalau ada orang yang percaya vaksin bagian dari ikhtiar, jangan dimak juga, tulis Profesor Zubairi. Selain itu, Profesor Zubairi menekankan pentingnya sikap saling menghargai antar penerima dan penolak vaksin COVID-19. Ia menyinggung para penolak vaksin pun tidak mau dipaksa menerima vaksin. Anda pun tak mau dipaksa, tapi kok justru mendikte, cenderung memaksa, tulis Profesor Zubairi. Sebelumnya, vaksin baru Omikron diperkirakan bisa muncul karena rendahnya tingkat vaksinasi COVID-19 di negara-negara Afrika. Sekjen PBB Antonio Guterres dalam pertemuannya Senin 29 November mengisyaratkan dugaan tersebut. Orang-orang Afrika tidak dapat disalahkan atas rendahnya tingkat vaksinasi yang tersedia di Afrika. Dan mereka tidak boleh dihukum karena mengidentifikasi serta berbagi informasi ilmu pengetahuan dan kesehatan yang penting dengan dunia, kata Guterres dikutip di laman Al Afrika pada Selasa 30 November. Ya, itu tadi teman-teman semuanya, sebuah ulasan disampaikan oleh Profesor Zubair sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, yang masih menyayangkan kalau ada orang yang nggak percaya vaksin. Melalui pernyataan beliau yang dituangkan di dalam akun media sosial Twitter, beliau masih menyayangkan kalau ada orang yang
belum percaya vaksin, ya jangan marah-marah, tidak usah memaki-maki orang yang mau divaksin. Harapannya ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita saling menghormati ya, bagi yang percaya dengan vaksin atau percaya dengan COVID. Nah, kita masih menunggu pemerintah terus berupaya agar laju vaksinasi ini bisa terus mengejar sampai dengan target yang terpenuhi 80% di akhir tahun ini. Harapannya juga nanti ada vaksin yang memang menjadi harapan untuk semuanya. Ini juga akan meningkatkan laju penyuntikan vaksinasi. Apapun itu teman-teman semuanya, kita sikapi dengan bijaksana agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mengatasi pandemi ini dan segera kita bisa berjalan dengan seperti dulu lagi gitu ya. Nah, itu aja teman-teman semuanya, informasi yang bisa kita sharingkan. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Terima kasih kebersamaannya, saya undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.